Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Alifi dari kelompok 2 akan mempresentasikan biaya modal. Pengertian dan macam biaya modal. Biaya modal merupakan tingkat pendapatan minimum yang disyaratkan pemilik modal. Biaya modal penting dipertimbangkan khususnya dalam pengambilan keputusan investasi. Secara garis besar, biaya modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu biaya modal dari masing-masing sumber dana dan biaya modal rata-rata tertimbang. Komponen cost of capital. Biaya modal dari masing-masing jenis sumber dana tergantung pada jenis sumber dana yang dipergunakan perusahaan. Adapun jenis sumber dana yang dapat digunakan perusahaan adalah saham biasa, saham istimewa, laba ditahan, dan utang. A. Pendapatan investasi bebas risiko ditambah premi risiko. Berdasarkan pendekatan ini, premi risiko ditentukan berdasarkan pertimbangan dari pihak manajemen yang mengambil keputusan. Dengan kata lain, bersifat subjektif. Tingkat diskonto atau tingkat pendapatan yang diharapkan sama dengan pendapatan investasi bebas risiko ditambah premi risiko. B. Pendekatan capital asset pricing model. Menurut pendekatan CAPM, pendapatan yang diharapkan dari investasi saham ditentukan oleh pendapatan investasi bebas risiko dan premi risiko pasar. Besarnya premi risiko pada pendekatan ini ditentukan oleh besar kecilnya risiko sistematis saham. Adapun besarnya pendapatan saham diukur dengan rumus pendapatan saham I pada periode T sama dengan pendapatan investasi bebas risiko ditambah koefisien risiko sistematis saham I dalam kurung pendapatan pasar pada periode T dikurangi pendapatan investasi bebas risiko. C. Pendekatan dividen saham yang diharapkan. Menurut pendekatan ini, biaya modal saham biasa diartikan sebagai tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari semua dividen per lembar saham yang diharapkan diterima pada masa yang akan datang dengan harga pasar saham sekarang. Jika dividen diasumsikan tetap dan periode waktunya tidak terhingga, maka biaya modal saham biasa dapat dihitung sebagai berikut. Periode sama dengan dividen dibagi tingkat diskonto, atau tingkat diskonto sama dengan dividen dibagi periode. Jika dividen per lembar saham diharapkan tumbuh dengan tingkat yang konstan sebesar G dan lebih besar dari G, maka biaya modal saham biasa adalah periode sama dengan dividen dibagi tingkat diskonto dikurangi G, atau tingkat diskonto sama dengan dividen dibagi periode ditambah G. Biaya modal utang. Biaya utang merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan pemberi pinjaman atas investasi perusahaan yang dibelanjai dengan utang. Biaya modal utang harus ditanggung perusahaan karena perusahaan mempergunakan utang untuk membelanjai investasinya. Perhitungan biaya utang lebih mudah dibandingkan dengan biaya modal saham biasa karena biaya modalnya bersifat eksplisit. Biaya modal utang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Biaya modal saham istimewa. Saham istimewa mempunyai sifat yang memiliki kesamaan dengan utang dan saham biasa. Sifatnya sama dengan utang karena dividen saham istimewa jumlahnya tetap dinyatakan sebagai persentase tertentu dari nilai nominal, dan sama dengan saham biasa karena saham istimewa tidak mempunyai waktu tempo. Besar kecilnya biaya modal saham istimewa diukur dengan rumus sebagai berikut. Biaya modal saham istimewa sama dengan dividen saham istimewa dibagi harga pasar saham istimewa dikali 100%. Biaya modal laba ditahan. Perusahaan dapat membelanjai investasinya dengan dana yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu berupa laba yang ditahan. Oleh karena itu, biaya modal laba ditahan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Biaya modal laba ditahan sama dengan dividen dibagi periode
dikali G. Biaya modal rata-rata tertimbang. Biasanya suatu investasi tidak hanya dibelanjai dengan satu sumber dana, tetapi menggunakan kombinasi beberapa sumber dana, misalnya utang, saham istimewa, dan saham biasa. Pada kasus demikian, maka biaya modal perusahaan harus dihitung berdasarkan biaya modal rata-rata tertimbang. Berdasarkan data tersebut, maka besarnya biaya modal rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut. Marginal cost capital. Sebagai contoh, anggap perusahaan merencanakan investasi sebesar 100 juta. Kebutuhan dana tersebut akan dibiayai dengan utang 30%, saham istimewa 10%, dan modal sendiri 60%. Modal sendiri dapat dipenuhi dari dua sumber, yaitu laba ditahan dan penerbitan saham biasa baru. Misalkan biaya modal dana yang berasal dari utang setelah pajak sebesar 6%, biaya modal saham istimewa 10%, dan biaya modal laba ditahan 15%. Dengan asumsi apabila modal sendiri dapat dipenuhi dari sumber laba ditahan, maka biaya modal rata-rata tertimbang sama dengan 0,3 dalam kurung 6% ditambah 0,1 dalam kurung 10% ditambah 0,6 dalam kurung 15% sama dengan 11,8%. Jika laba ditahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dana yang berasal dari modal sendiri, dan perusahaan harus menerbitkan saham biasa baru dengan biaya modal yang lebih mahal, yaitu 16%, maka dengan menerbitkan saham biasa baru, biaya modal rata-rata tertimbang menjadi sama dengan 0,3 dalam kurung 6% ditambah 0,1 dalam kurung 10% ditambah 0,6 dalam kurung 16% sama dengan 12,4%. Misalkan jumlah dana baru sebesar X rupiah dan 0,6 dalam kurung X rupiah sama dengan laba ditahan sama dengan 12 juta, maka X dapat dihitung BEP sama dengan X sama dengan pendapatan yang disimpan dibagi equity fraction sama dengan 12 juta rupiah dibagi 0,6 sama dengan 20 juta rupiah. Total dana yang dapat diperoleh perusahaan sebelum terjadi peningkatan WACC adalah sebesar 20 juta rupiah yang terdiri atas utang baru dalam kurung 0,30 20 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah, saham istimewa dalam kurung 0,10 20 juta sama dengan 2 juta rupiah, laba ditahan dalam kurung 0,6 20 juta rupiah sama dengan 12 juta rupiah sama dengan jumlahnya menjadi 20 juta rupiah. Jika kebutuhan dana perusahaan lebih besar dari 20 juta, maka 60%-nya harus berupa modal sendiri yang diperoleh dari penerbitan saham baru dengan biaya modal sebesar 16%, sehingga WACC dapat meningkat menjadi 12,4% sebagaimana pada gambar 11.1. Sekian, terima kasih.